Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Profesor Iman Harimawan selaku penanggung jawab mata kuliah praktik dan pelaporan bisnis berkelanjutan, dan juga yang kami hormati jajaran dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas M. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik dan pelaporan bisnis berkelanjutan. Baik, judul presentasi yang kami akan bahas adalah analisis strategi ESG industri telecommunication terkemuka terkait framework, materiality topik, dan juga roadmap. Nah, sebelum kita masuk pada materi lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Sulistina dengan NIM akhir 003, kemudian ada saya sendiri, Hima Septira Nabila dengan NIM akhir 008, ada rekan saya, Aida Safira dengan NIM akhir 021, kemudian ada Seri dengan NIM akhir 022, dan yang terakhir ada Nidia Azwa dengan NIM akhir 159. Nah, sebelumnya kita ada baiknya untuk mengenali siapa itu Singtel. Singtel atau Singapore Telecommunication Limited merupakan perusahaan telekomunikasi terkemuka di Asia yang mereka berbasis di Singapura. Nah, Singtel sendiri didirikan pada tahun 1879, yang mana hal ini menjadikan mereka salah satu operator telekomunikasi tertua di kawasan Asia Pasifik yang telah berevolusi dari layanan telegraf menjadi penyedia layanan komunikasi digital terdepan. Kita masuk pada perusahaan kedua, yaitu XL Axiata, yang mana hal ini adalah perusahaan telekomunikasi yang ada di negara kita tercinta, yaitu Indonesia, yang mana mereka dalam websitenya tuh menjelaskan bahwa mereka menyediakan layanan konvergensi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat dan meningkatkan ekonomi digital. Nah, XL Axiata sendiri telah beroperasi sejak 8 Oktober 1996 dengan menawarkan berbagai layanan retail dan korporat didukung jaringan yang kuat di seluruh negeri. Baik, pertanyaan pertama yang akan kita bahas yaitu terkait strategi ESG perusahaan Singtel dan juga XL Axiata, khususnya 3 poin. Yang pertama ada framework, materiality, dan juga roadmap. Nah, kita akan bahas ESG framework dari Singapore Telecommunication terlebih dahulu. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Singapore Telecommunication atau Singtel ini merupakan grup teknologi komunikasi terkemuka, sehingga Singtel ini berupaya menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk semua pemangku kepentingan mereka. Nah, Singtel sendiri dalam sustainability report mereka, mereka mengatakan bahwa mereka akan terus berinovasi dan bertumbuh demi meningkatkan kehidupan pelanggan dan komunitas serta memberikan dampak positif bagi lingkungan. Nah, ESG framework yang mereka disclose dalam halaman 6 di Sustainability Report tahun 2023 adalah seperti yang sudah saya cantumkan, bahwa mereka program dan upayanya itu berfokus pada 4 pilar, ada climate change and environment, kemudian ada people and future of work, kemudian ada community impact, dan juga sustainable value creation. Dan dalam 4 pilar tadi mereka memiliki 6 nilai inti, yaitu menumbuhkan pola pikir berkembang, berintegritas, mengutamakan pelanggan, memaksimalkan kinerja kerja sama tim, berinovasi, dan memegang teguh komitmen. Strategi keberlanjutan mereka itu berfokus pada menciptakan nilai bersama dengan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya ada pelanggan dan juga lingkungan. Nah, strategi ini dijalankan melalui 4 pilar, yaitu aksi iklim, ekonomi sirkular, pendalaman digital, dan inovasi untuk kehidupan yang inklusif. Oke, kita akan bahas secara singkat namun jelas untuk poin pertama dari 4 pilar sustainability milik Singtel yang akan kita kategorikan dalam ESG. Yang pertama, pokok environment, di mana hal ini masuk dalam pilar climate change and environment. Dan hal ini bisa kita lihat dalam ini ya PPT, bahwa di situ saya cantumkan juga di SR mereka ada key highlights
fiscal year 2023, di mana mereka mendisclose apa saja yang sudah mereka capai. Nah, di environment atau climate change and environment ini, bisa kita lihat dalam Key Highlights 2023 bahwa Singtel ini sudah mendapatkan skor kepemimpinan A untuk perubahan iklim pada indeks CDP atau Carbon Disclosure Project untuk tahun 2022 dan untuk tahun ke-6 berturut-turut. Nah, hal ini merupakan pencapaian yang positif dalam upaya mengurangi emisi dan dampak lingkungan. Kemudian untuk pokok sosial itu ada pada pilar People and Future of Work yang menyoroti beberapa pencapaian dan inisiatif penting perusahaan terkait dengan sumber daya manusia dan masa depan di dunia kerja. Nah, poin-poin utamanya itu didiskus pada ini ya, key highlights. Mungkin saya akan sebutkan satu atau dua poin yang relevan saja untuk bisa mempersingkat waktu. Yang pertama, perusahaan ini sudah melakukan investasi pelatihan sebesar 21,9 juta Singapura dolar di Singapura dan juga Australia, yang mana hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen dari Singtel terkait pengembangan karyawan mereka. Dan selanjutnya, perusahaan juga melakukan penilaian pertama tentang isu-isu hak asasi manusia yang signifikan untuk operasi di Singapura dan Australia. Sehingga hal ini dapat kita simpulkan bahwa ini tuh mencerminkan fokus Singtel ini pada praktik bisnis yang bertanggung jawab dan juga pada kesejahteraan orang-orang di dalamnya. Poin terakhir terkait governance yang mereka disclose pada pilar community impact dan juga sustainable value creation. Dan di community impact mereka menyatakan dalam key highlights-nya itu mereka berhasil untuk membuat suatu program pemberdayaan digital Singtel Group yang telah berhasil mendukung lebih dari 840.000 penerima manfaat sejak tahun 2015, di mana hal ini menunjukkan bahwa Singtel ini berupaya dalam memperluas akses digital mereka, seperti yang ada pada visi dan misi mereka tadi. Selain itu, di Community Impact juga Singtel berhasil menduduki peringkat ke-14 dalam benchmark inklusi digital 2023 oleh World Benchmarking Alliance tertinggi untuk perusahaan Asia Tenggara. Dan untuk sustainable value creation sendiri, Singtel buktikan dengan Singapura ini menjadi negara pertama yang mencapai cakupan jaringan 5G standalone secara nasional, di mana hal ini menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam infrastruktur digital yang dilakukan oleh Singtel. Ternyata semua pilar ESG yang sudah Singtel disclose dalam ESG framework mereka dalam 4 pilar tadi, sudah 90% mereka bisa achieve itu semua. Tapi kira-kira kenapa sih kok Singtel ini memilih 4 pilar tersebut untuk mereka jadikan framework? Jadi berdasarkan hasil analisa kami, Singtel ini dengan 4 pilar tadi, mereka bisa menyeimbangkan pencapaian tujuan-tujuan ekonomi seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial secara holistik sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Nah, hal ini juga memungkinkan Singtel untuk mengatasi tantangan dan juga peluang keberlanjutan yang relevan dengan industri teknologi komunikasi mereka. Mengingat Singtel juga sebagai perusahaan teknologi komunikasi yang terkemuka, Singtel ini menyadari bahwa pentingnya menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingannya, dan juga di dalamnya dia sebutkan bahwa mereka juga peduli pada lingkungan. Nah, strategi ini yang mereka pilih memungkinkan sekali untuk mereka bisa mengatasi berbagai aspek keberlanjutan secara komprehensif. Oke, selanjutnya kita beralih untuk perusahaan XL Axiata. Dalam Sustainability Report
halaman 10, Excel Axiata ini mengungkapkan sustainability pillars mereka, di mana hal ini masuk dalam ESG framework. Jadi ada 4 pilar yang menjadi fokus Excel Axiata dalam praktik keberlanjutan mereka. Yang pertama ada building perspective. Di building perspective ini Excel Axiata berkontribusi pada kesejahteraan bangsa dengan membangun perekonomian dan juga berupaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat melalui era digital. Kemudian ada nurturing people. XL Axiata mengatakan bahwa mereka nggak hanya nih mendorong kemajuan Indonesia aja melalui pengembangan infrastruktur digital, tapi XL Axiata juga berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia di era digital. Kemudian ada proses excellence. Proses excellence ini merupakan praktik tata kelola yang baik dalam setiap aktivitas operasional untuk mendukung Excel Axiata ini menjadi perusahaan yang kuat dan terus berkembang, dan hal ini merupakan aspek penting untuk pertumbuhan bisnis mereka. Jadi mereka ingin intinya tata kelola yang baik untuk perusahaan mereka. Dan pilar yang keempat yaitu Planet and Society, di mana Excel Axiata ini selalu melaksanakan strategi dan kegiatan operasional yang ramah lingkungan dan masyarakat. Excel Axiata ini memiliki kebijakan keberlanjutan yang mengatur pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, penghormatan kepada hak asasi manusia, dan juga penerapan strategi keberlanjutan. Nah, didisclose dalam sustainability report mereka untuk periode 2022 hingga 2025 kelak, XL ini sudah menyusun strategi ESG dengan 3 inisiatif utama. Yang pertama environment, yaitu mereka meningkatkan efisiensi energi dengan menggunakan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 45% di tahun 2030 kelak. Kemudian untuk sosial, XL Axiata akan mempromosikan keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif. Dan juga governance, itu XL Axiata memperkuat praktik tata kelola yang baik untuk meningkatkan akuntabilitas mereka. Nah, secara keseluruhan, XL Axiata ini menerapkan pendekatan yang holistik nih dalam praktik keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi mereka, lingkungan sosial, dan juga tata kelola untuk mendorong pertumbuhan yang bertanggung jawab dan juga ramah lingkungan. Nah, ketiga komponen tadi, yaitu ESG Excel Axiata, ini diimplementasikan melalui perencanaan ESG untuk periode 2022 hingga 2025, di mana Excel Axiata ini berfokus pada manajemen ESG melalui pembentukan komite untuk keberlanjutan XL, di mana komite tadi itu bertugas untuk mengatur semua kebijakan dan juga keputusan tentang upaya ESG di perusahaan XL Axiata. Nah, dari paparan tersebut, analisa kami, kenapa sih kok XL Axiata ini memilih topik ini atau pilar ini untuk menentukan sustainability mereka, gitu. Jadi, karena mereka ini basicnya mereka itu memahami pentingnya menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Nah, dengan memfokuskan 4 pilar utama tadi seperti membangun kemakmuran, mengembangkan sumber daya manusia, menjaga keunggulan proses, serta menjaga kelestarian bumi dan masyarakat, XL Axiata ini berupaya untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang seimbang dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan lingkungan, sosial, dan juga governance gitu. Nah, selain itu, strategi ESG yang ditetapkan untuk periode 2022 hingga 2025 dengan fokus pengelolaan lingkungan, keterlibatan sosial, dan juga tata kelola yang baik juga menunjukkan bahwa XL Axiata ini dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasi mereka itu secara menyeluruh. Seperti itu. Saya Sulistina, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 1, poin kedua, yaitu terkait ESG Materiality Topics atau Materiality Matrix. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu untuk Singtel, untuk penilaian materialitas di sini
Singtel itu melakukan tinjauan internal terhadap aktivitas dan juga hubungan bisnis serta isu-isu LSD yang berkaitan dengan industri telekomunikasi dan ICT melalui riset desktop dan juga benchmarking yang sejawat. Di mana hal ini itu dapat membantu Singtel untuk memahami dampak positif, negatif, aktual, dan potensial yang ditimbulkan oleh Singtel. Dan berdasarkan penilaian Singtel di sini tuh membuat daftar dampak potensial dan aktual yang relevan dari operasi, produk dan layanan serta aktivitas rantai nilai utama. Nah, di sini Singtel tuh kemudian menilai signifikansi setiap dampak dengan mempertimbangkan tingkat keparahannya, termasuk potensi remediasi dampak negatif dan kemungkinan terjadinya dampak potensial. Dan di sini Singtel itu memprioritaskan dampak berdasarkan signifikansinya serta menyusun daftar material topics. Di mana setelah mengidentifikasi topik-topik penting utama tersebut, Singtel kemudian mengelompokkannya ke dalam 4 pilar keberlanjutan Singtel atau sustainability pillars. Di mana di sini untuk material topics dari Singtel itu bisa dilihat di gambar yang ada di layar, di mana di sini ada 4 sustainability pillars dari Singtel, yaitu yang pertama, climate change and environment, di mana untuk material topiknya yaitu climate change dan resource management. Nah, alasan perusahaan mengapa mengambil topik ini sebagai topik material karena di sini upaya dekarbonasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu terus menjadi fokus perusahaan dalam mengatasi perubahan iklim. Dan untuk mendukung jalur Global System for Mobile Communication Association atau GSMA bagi industri ICT dan seluler, dan untuk secara bertahap mencapai target net zero pada tahun 2045. Perusahaan itu memusatkan upayanya pada pengurangan penggunaan energi, peningkatan efisiensi energi, dan peningkatan proporsi penggunaan energi serta konsumsi listrik yang didukung oleh sumber energi terbarukan. Dan dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab itu juga merupakan bagian penting dari strategi lingkungan Singtel. Dan bagi Singtel Group, aspek yang paling penting dari ekonomi sirkular dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab itu adalah aspek yang terkait dengan peningkatan sirkularitas limbah elektronik dan kemasan. Dan di sini perusahaan itu juga terus mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya dan menerapkan inisiatifnya untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dalam rantai nilai perusahaannya. Dan di sini untuk yang kedua yaitu People and Future of Work, di mana untuk material topicsnya yaitu ada diversity, equity, inclusion and belonging, employee safety and well-being, dan talent attraction and development. Nah, alasan perusahaan memilih topik ini karena fokus perusahaan saat ini adalah menumbuhkan budaya organisasi yang khas dan berkembang yang dipandu oleh big pendekatan perusahaan yang disengaja dan metodis untuk mentransformasikan budaya telah memperkuat keselarasan dan keterhubungan antara karyawan dan perusahaan. Dan tujuan grup Singtel di sini tuh tetap menjadi landasan etos budaya perusahaan dan menginspirasi karyawan untuk mencapai keunggulan dalam segala upayanya. Lalu untuk pillars yang ketiga yaitu community impact, di mana untuk material topicsnya yaitu ada digitally inclusive and empowered communities dan online safety. Nah, alasan perusahaan memilih topik ini yaitu karena grup Singtel di sini tuh memahami bahwa perusahaan itu dapat mencapai keberlanjutannya dan ambisi bisnisnya itu dengan didukung oleh komunitas yang berkembang dan dipandu oleh tujuan perusahaan. Perusahaan itu dapat memberdayakan setiap generasi, di mana perusahaan itu berharap dapat menciptakan perubahan yang positif dengan memberdayakan dan memberikan kontribusi kembali kepada komunitasnya. Dan komitmen perusahaan untuk berpusat pada peningkatan inklusi digital dan peningkatan kesetaraan dengan mendorong pendidikan dan kelayakan kerja serta menjaga keamanan online. Dan di sini perusahaan juga mengatur dan melaksanakan inisiatif dan kegiatan yang bertujuan untuk mengangkat dan mendukung kelompok yang rentan seperti anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, dan juga keluarga yang kurang mampu.
Lalu di sini untuk sustainability pillars yang keempat yaitu sustainable value creation, di mana material topicsnya yaitu ada sustainable supply chain management, product and service quality, ethical and business practice, dan data and customer privacy. Nah, di sini alasan perusahaan memilih topik-topik ini karena perusahaan itu berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan juga inovatif di pasar tempat perusahaan itu beroperasi, dan juga tempat perusahaan itu melayani lebih dari 14 juta pelanggannya dan dan perusahaan setiap harinya. Dan kami maksud saya perusahaan juga memberdayakan karyawan, pelanggan, komunitas, dan pemangku kepentingannya itu dari semua generasi melalui layanan dan solusi teknologi infocom atau ICT. Dan juga di sini perusahaan itu menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab di seluruh operasi dan rantai pasokan perusahaan untuk mendorong dampak positif terhadap bisnis, lingkungan, dan sosial. Lalu untuk selanjutnya yaitu ESG Materiality Topics untuk XL, Axiata, di mana di sini XL ini telah melakukan penilaian materialitas untuk menentukan topik material yang relevan. Dan dalam menentukan topik material ini, perusahaan itu menggunakan metode campuran, yaitu dengan melakukan survei internal, benchmarking, dan wawancara secara mendalam dengan pemangku kepentingan internalnya. Dan untuk topik material hasil penilaian materialitas dari XL Axiata itu bisa dilihat di gambar yang ada di layar. Untuk material topik yang pertama yaitu digitization, di mana alasan perusahaan memilih topik ini sebagai topik material karena perusahaan itu ingin menjelaskan transformasi digital pada aktivitas operasional perusahaan dan aktivitas masyarakat dalam rangka penurunan emisi. Di mana transformasi digital ini merujuk pada bagaimana perusahaan itu mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kinerja operasional. Misalnya itu penggunaan aplikasi berbasis cloud untuk data. Selain itu, transformasi digital ini juga melibatkan inisiatif perusahaan untuk membantu masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Contohnya itu kayak penggunaan aplikasi digital untuk pelayanan publik kayak gitu. Lalu untuk yang kedua yaitu energi, di mana alasan perusahaan memilih topik ini karena perusahaan itu ingin menggambarkan kepeduliannya terhadap pengelolaan energi yang ketersediaannya itu semakin terbatas. Nah, di sini perusahaan itu menunjukkan kepedulian terhadap penggunaan energi yang efisien dan juga berkelanjutan, di mana hal ini tuh bisa mencakup inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi, meningkatkan efisiensi energi, serta berinvestasi dalam sumber energi terbarukan. Kemudian untuk material topik yang ketiga yaitu economic performance, di mana alasan perusahaan memilih topik ini karena perusahaan itu ingin menggambarkan pencapaian dan kinerja perusahaan selama tahun pelaporan, misalnya dengan pendapatan, laba, arus kas, investasi, serta pertumbuhan pasar. Lalu material topik yang selanjutnya yaitu market presence, di mana alasan perusahaan memilih topik ini karena perusahaan itu ingin menjelaskan keberadaan pasar bagi perusahaannya. Hal ini tuh mencakup bagaimana posisi perusahaan itu di pasar, termasuk pangsa pasar, ekspansi geografis, dan daya saing. Hal ini juga bisa mencakup bagaimana perusahaan itu dapat menjangkau pelanggan barunya dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta strategi pemasaran dan juga penjualan yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian untuk material topik yang selanjutnya yaitu diversity and equal opportunity, karena di sini alasan perusahaan memilih topik ini karena perusahaan itu ingin menjelaskan kebijakan perusahaan untuk memastikan keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan. Di mana hal ini itu merujuk pada komitmen perusahaan untuk memastikan bahwa semua karyawan itu diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan yang sama, tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik lainnya. Misalnya, dengan mengadakan pelatihan dan juga pengembangan untuk semua karyawan tanpa memandang perbedaan tersebut.
Lalu untuk material topik yang selanjutnya yaitu OHS atau Occupational Health and Safety. Di mana alasan perusahaan memilih topik ini karena perusahaan itu ingin menjelaskan kinerja ketiga perusahaan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Di mana hal ini itu mengacu pada upaya perusahaan untuk memastikan keselamatan dan juga kesehatan karyawan di tempat kerja. Misalnya dengan mengadakan pelatihan keselamatan, penerapan prosedur keselamatan kerja, serta upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Lalu untuk material topik yang terakhir yaitu Customer Health and Safety. Di mana di sini alasan perusahaan memilih topik ini karena perusahaan itu ingin menjelaskan upaya perusahaan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pelanggannya. Di mana hal ini tuh merujuk pada tindakan perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan itu aman digunakan oleh pelanggan. Misalnya dengan pengujian kualitas produk kayak BPOM, terus kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan keselamatan, serta inisiatif untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang penggunaan produk yang aman. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga dari soal yang pertama, yaitu ESG Roadmap. Jadi sebenarnya apa sih ESG Roadmap ini? ESG Roadmap ini merupakan sebuah rencana strategis dan rinci dari suatu perusahaan yang mengarahkan upaya dan juga inisiatif perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan juga tata kelola perusahaan tersebut. Kita start dari Singtel dulu. Jadi ESG Roadmap Singtel ini sudah diungkapkan dalam Sustainability Report di halaman 10. Dan kita akan bahas untuk poin 1, yaitu terkait dengan climate change and environment. Jadi pada gambar itu menunjukkan bahwa target keberlanjutan dan juga proses yang dicapai hingga tahun fiskal 2023 untuk topik perubahan iklim dan lingkungan. Nah, salah satu target utama dari Singtel ini adalah mengurangi emisi karbon lingkup 1 dan juga 2 sebesar 25% dari baseline tahun 2015 pada tahun 2025 kelak dan 42% pada tahun 2030. Progres hingga saat ini tuh menunjukkan bahwa emisi di lingkup 1 dan juga 2 sudah berkurang 11,31% dari tahun lalu dan juga 20,45% dari tahun 2015. Yang mana hal ini sesuai dengan target pengurangan 25% pada tahun 2025. Untuk emisi lingkup 3, targetnya adalah pengurangan 30% dari baseline tahun 2015 pada tahun 2030 kelak. Nah, progresnya itu ditunjukkan bahwa pengurangan tahunan itu sudah terlaksana 56,20%, yang mana hal ini didorong oleh berbagai faktor. Nah, selain itu, Singtel ini akan terus berinvestasi dalam beradaptasi dan juga meningkatkan ketahanan jaringan sambil mereka mengungkapkan risiko jangka panjang terkait perubahan iklim sesuai dengan kerangka TCFD. Nah, pencapaian lain adalah mereka berhasil mendapatkan peringkat A untuk CDP, Climate, dan menjadi yang pertama tercantum dalam leaderboard CDP Supplier Engagement. Terkait poin People and Future of Work, Singtel ini di dalam tabel menyajikan bahwa target dan juga proses di tahun fiskal 2013 terkait People dan Future of Work yang mencakup keragaman, keselamatan karyawan, kesejahteraan, serta perekrutan dan pengembangan bakat. Untuk keragaman, inklusivitas, dan rasa memiliki, target mereka adalah 32% karyawan wanita di level manajerial pada tahun 2025 kelak. Progres mereka sudah mencapai 31%. Nah, terkait keselamatan dan juga kesejahteraan karyawan, target Singtel sendiri nihil fatalitas itu sudah tercapai. Sementara untuk skor kesejahteraan, targetnya di atas 80%, progresnya sudah 79% berjalan.
Untuk menarik dan mengembangkan bakat, target dari Singtel sendiri dijelaskan dalam tabel itu bahwa uh, mereka ingin investasi pelatihan sebesar 590 juta dolar dari tahun 2021 hingga tahun 2025, dan progres yang mereka ungkapkan itu sudah mencapai 521,9 juta dolar dengan total investasi pelatihan itu sebesar 557,9 juta dolar sejak tahun 2021. Selain itu, ada juga mereka mengungkapkan terkait target attrition atau perpindahan karyawan berkinerja tinggi, maksimal itu 60% dari tingkat normal. Dan prosesnya saat ini, progres mereka sudah 50,3% dari tingkat attrition normal di tahun fiskal 2023. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan, secara umum itu beberapa target terkait sumber daya manusianya itu sudah tercapai dengan baik, meski ada beberapa yang masih perlu upaya lebih lanjut seperti kesejahteraan karyawan tadi ya. Dan poin terakhir yaitu terkait sustainable value creation. Dalam gambar yang sudah tertera di PPT, Singtel ini menyajikan target serta progresnya seperti biasa terkait penciptaan nilai berkelanjutan yang mencakup manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan, kemudian kualitas produk dan layanan, praktis bisnis yang etis dan adil, serta privasi data dan pelanggan. Terkait kualitas produk dan juga layanan, target mereka itu terus mengembangkan bisnis digital baru dan memenuhi permintaan pelanggan serta meningkatkan pengalaman pelanggan sebagai penyedia layanan pilihan. Nah, progres dari poin ini sendiri adalah terus mendorong inovasi dalam layanan konsumen, enterprise, dan bisnis digital dengan 5G sebagai enabler, serta mempertahankan posisi kepemimpinan dalam pengalaman pelanggan di pasar. Untuk praktik dan bisnis etis dan adil, target mereka adalah dapat menerapkan standar tertinggi tanpa kontroversi yang besar yang mengakibatkan denda atau churn rate pelanggan meningkat. Namun, progresnya menunjukkan bahwa IMDA mengenakan denda 550.000 dolar kepada Singtel dan Optus didenda 13,5 juta AS dolar oleh ACCCC terkait pelanggaran hukum konsumen. Kemudian untuk privasi dan data pelanggan tadi, targetnya mereka ingin menjaga standar tertinggi perlindungan data pelanggan dan keamanan cyber sesuai regulasi. Namun, progres mereka menunjukkan bahwa Optus ini mengalami serangan cyber yang berakibat dalam tereksposnya data pribadi pelanggan serta insiden minor lain akibat kesalahan IT atau human error. Dan di sini mereka terus berupaya untuk edukasi karyawan guna mencegah pelanggaran data. Nah, secara keseluruhan dalam poin sustainable value creation ini masih ada beberapa area yang memerlukan perbaikan seperti privasi data dan kepatuhan terhadap regulasi konsumen tadi. Oke, kita akan beralih ke ESG roadmap dari XL Axiata yang mana mereka telah ungkapkan pada sustainability report di halaman 11. Nah, untuk gambar yang ini menunjukkan bahwa roadmap ESG dari XL Axiata untuk tahun 2023 dan 2024 aspeknya untuk yang environment. Di mana di sini disebutkan bahwa rencana aksi yang akan dilakukan XL Axiata untuk mempercepat upaya efisiensi energi dan mengadopsi energi bersih dan terbarukan itu meliputi di tahun 2023 mereka memiliki side plan, yaitu inventarisasi emisi gas rumah kaca di skop 1, 2, dan baseline untuk skop 3. Kemudian mereka juga memetakan sumber energi terbarukan serta memperoleh sertifikasi Carbon Disclosure Project atau CDP. Nah, targetnya mereka setidaknya memiliki 5 kategori untuk baseline emisi lingkup 3 dan mendapatkan sertifikasi CDP dengan skor B.
Kemudian di 2024 mereka memiliki side plan di mana ingin memverifikasi emisi lingkup 1, 2, dan juga 3, menambahkan inventarisasi sumber GHG lingkup 3, serta membeli energi terbarukan untuk mendukung aktivitas jaringan, serta melakukan inisiatif efisiensi energi bekerja sama dengan mitra. Nah, target mereka itu memastikan bahwa emisi GHG ini diverifikasi pihak ketiga dan membeli sumber energi terbarukan. Gitu kan ya, bahwa secara keseluruhan roadmap ini berfokus pada upaya XL Axiata dalam memitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi GHG, kemudian peningkatan efisiensi energi, dan transisi ke energi bersih dan terbarukan sesuai dengan komitmen keberlanjutan XL Axiata. Oke, selanjutnya di gambar yang ini, yaitu memuat roadmap ESG untuk aspek sosial, di mana XL Axiata di aspek ini tuh memfokuskan pada pengembangan masyarakat dan pendekatan yang inklusif sosial yang didukung oleh digitalisasi dan inovasi. Adapun beberapa rencana aksi utama pada tahun 2023 dan 2024 secara keseluruhan, intinya roadmap ini berfokus pada bagaimana XL Axiata ini melakukan pemberdayaan sosial melalui digitalisasi, inovasi program-program mereka, dan juga kolaborasi lintas sektor untuk mencapai dampak positif yang besar bagi masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang mereka anggap rentan, yaitu seperti penyandang disabilitas, yang mana hal ini tentunya selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan dari XL Axiata. Dan kita beralih ke gambar yang paling bawah sendiri, yaitu gambar yang menunjukkan matriks fokus untuk rencana tata kelola atau governance. Nah, di dalam gambar situ, XL Axiata menyebutkan bahwa untuk tahun 2023 dan juga tahun 2024, dengan tujuan utamanya adalah memperkuat praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan keamanan data guna meningkatkan akuntabilitas. Intinya di sini, XL Axiata itu memiliki rencana untuk memperkuat governance mereka dan juga keamanan data mereka selama tahun 2023 dan juga tahun 2024 untuk meningkatkan akuntabilitas mereka dan juga mematuhi berbagai kebijakan dan peraturan yang saat ini sedang berlaku untuk perusahaan telekomunikasi. Saya Aida Safira dengan NIM akhir 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari nomor 2, yaitu saudara diminta untuk melakukan gap analysis terkait dengan dua perusahaan top komunis dan perusahaan Indonesia yang mencakup yang pertama ada standar yang digunakan, kemudian ada strategi SWOT ESG perusahaan, yang terakhir yaitu analisis pembinaan topik ESG. Nah, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang antara di bagian nomor 2 ini, yaitu bagian yang pertama dan bagian yang kedua saja. Nah, untuk yang bagian pertama, di sini dengan perusahaan Singtel dan XL, yang mana standar apa sih yang digunakan di antara masing-masing perusahaan ini? Nah, yang pertama, yaitu di perusahaan Singtel sendiri, standar yang digunakan oleh perusahaan ini adalah laporan sustainability report dari Singtel ini disusun dengan Global Reporting Initiative atau GRI 2021, yang mana bisa dilihat pada halaman 59 di Sustainable Report. Kemudian juga laporan ini memenuhi SDX Listing Rule 711 A and B. Kemudian yang mana dari SDX Listing Rule ini dia sudah mencakup peningkatan pengungkapan SDX mengenai informasi terkait perubahan iklim. Kemudian di sini juga Singtel sendiri juga sudah memiliki dan memakai TCFD Disclosure Recommendation yang mana dapat ditemukan pada di halaman 63 Sustainable Report. Kemudian juga laporan ini juga berisi pengungkapan yang direkomendasikan oleh SASD di bagian halaman 23 Sustainable Report,
yang mana sudah berdasarkan layanan telekomunikasi industri standar version 2 1810 dan GSMA ESG Metric untuk seluler untuk industri seluler. Kemudian di perusahaan XL sendiri, standar yang digunakan yaitu sudah memenuhi GRI standar 2021, bisa dilihat di halaman 2 dan lebih keseluruhannya itu ada di halaman 158. Nah, untuk di sini juga di XL sendiri sudah mengimplementasikan framework yaitu di mana sudah tertera pada POJK nomor 51 garing OJK titik 03 garing 2017 dan COJK nomor 16 garing COJK titik 04 garing 2021. Baik, di sini ada jawaban dari bagian 2, nomor 2, yaitu analisis SWOT ESG. Nah, di perusahaan Sintel sendiri untuk analisis SWOT ESG-nya, yaitu yang pertama ada strength. Nah, di sini Sintel ini berkomitmen pada praktik ramah lingkungan, mulai risiko ESG dan aktif dalam program sosial yang berdampak positif termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Untuk kelemahannya sendiri, Sintel ini meliputi tantangan mematuhi peraturan lingkungan dan sosial di berbagai pasar, ketergantungan pada infrastruktur tidak ramah lingkungan yang menghambat keberlanjutan, serta jika terdapat kesenjangan atau tidak ketransparanan dalam pelaporan ESG yang dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan dan investor. Kemudian, di sini juga ada opportunities. Nah, opportunities untuk Sintel sendiri itu adalah pengabsorpsian teknologi hijau yang memberikan Sintel tuh peluang perkuatan komitmen ESG sendiri. Nah, kemitraan dengan koordinasi berfokus berkelanjutan membuka peluang kolaborasi, sementara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan dan sosial meningkatkan permintaan layanan dan program lingkungan. Dan untuk terakhir, ancaman pada Sintel, yaitu adanya perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak signifikan pada operasi dan reputasi Sintel. Dan juga ada peningkatan persaingan di industri telekomunikasi yang dapat mengurangi fokus pada inisiatif ESG berkelanjutan, serta krisis lingkungan atau sosial seperti bencana alam atau ketidakstabilan politik dapat mengganggu operasi dan menciptakan tantangan baru dalam menjalankan praktisi bisnis berkelanjutan. Nah, kemudian di sini ada analisis SWOT ESG dari XL. Yang pertama, untuk strength sendiri, XL ini sudah berupaya mengurangi emisi karbon dan menerapkan praktik ramah lingkungan. Di mana mereka juga memiliki program CSR yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta mematuhi regulasi dan standar tata kelola untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian untuk weakness sendiri, XL ini juga masih bergantung pada sumber energi konvensional yang kurang ramah lingkungan, yang mana perusahaan itu dapat menghadapi tantangan dalam menerapkan strategi ESG di seluruh operasi mereka. Selain itu juga adanya kesenjangan dalam pelaporan ESG yang dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan dari pemangku kepentingan. Dan untuk opportunities dari perusahaan XL yaitu adanya peluang besar bagi XL untuk mengadopsi teknologi hijau dan berkelanjutan dalam operasional mereka. Perusahaan dapat membangun kemitraan dengan organisasi yang fokus pada keberlanjutan, dan juga adanya peningkatan kesadaran dan permintaan konsumen untuk produk dan layanan berkelanjutan bisa memperkuat posisi pasar mereka. Kemudian yang terakhir yaitu ancaman dari XL sendiri. Mungkin ada perubahan regulasi pemerintah terkait lingkungan dan sosial bisa mempengaruhi operasi dan biaya perusahaan, yang mana akan berdampak pada krisis lingkungan seperti bencana alam atau perubahan iklim dapat mengganggu operasional dan infrastruktur perusahaan. Dan juga ada persaingan yang ketat di industri telekomunikasi bisa menghambat fokus dan investasi pada inisiatif ESG. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan kedua, poin ketiga terkait analisis pemilihan topik ESG. Di sini analisis terkait dengan keselarasan dengan praktik. Untuk Sintel sendiri, pendekatan 4 pilar Sintel itu sudah sangat sejalan dengan praktik terbaik ESG global seperti yang dianjurkan oleh lembaga seperti GRI dan SASB.
Lalu untuk XL Axiata, pendekatannya itu lebih sederhana namun mencakup topik-topik penting. Lalu untuk terkait dengan kelengkapan cakupan, di sini untuk Singtel sendiri itu lebih lengkap dan lebih detail dengan mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan spesifikasi mendalam di setiap pilarnya. Kemudian untuk XL Axiata, topiknya itu mencakup aspek-aspek penting namun tidak sedetail Singtel. Lalu terkait dengan relevansi isu, untuk Singtel sendiri, Singtel sudah mengidentifikasi isu yang sangat relevan dengan industri telekomunikasi dan ICT, termasuk perubahan iklim, inklusi global, dan pengelolaan sumber daya. Kemudian untuk XL Axiata sendiri, topik yang diangkat itu sudah relevan namun kurang mencakup beberapa isu utama seperti dampak perubahan iklim yang secara eksplisit. Lalu untuk terkait pendekatan strategis untuk Singtel sendiri itu sudah memiliki pendekatan strategis yang lebih terstruktur dan mendalam yang menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan jangka panjang. Kemudian untuk XL Axiata, XL di sini memiliki pendekatan yang baik namun kurang terstruktur apabila dibandingkan dengan Singtel. Sehingga di sini kesimpulan akhirnya itu Singtel ini memiliki keunggulan dalam hal kelengkapan, relevansi, dan keselarasan dengan praktik ESG. Dan pendekatan Singtel ini, pendekatan Singtel yang mendalam itu dengan 4 pilar utamanya itu dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan strategis terhadap sustainability. Kemudian untuk XL Axiata itu juga memiliki topik material yang relevan, namun pendekatannya itu lebih sederhana dan kurang terstruktur apabila dibandingkan dengan Singtel. Namun penilaian ini tuh juga tergantung pada konteks regional dan spesifik industrinya. Apa yang efektif untuk Singtel mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi dan juga prioritas lokal dari XL Axiata sendiri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu setelah saudara memahami ESG dari soal-soal sebelumnya, saudara akan membuat dan menyusun ESG framework dan ESG material topics versi kalian untuk perusahaan Indonesia, dan sertakan juga alasan dan argumen saudara terkait penggunaan topik tersebut. Di sini saya Nidia Azwa dengan NIM akhir 159 akan mencoba menjawab penyusunan ESG framework-nya. Next. Jadi, menurut kelompok kami, ESG framework yang cocok untuk perusahaan telekomunikasi di Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu climate change and environment, di mana ini tuh merupakan strategi mengurangi emisi karbon dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, dan termasuk penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah berkelanjutan. Yang kedua ada sustainable value development, di mana perusahaan akan menciptakan manfaat jangka panjang dengan memberdayakan karyawan, pelanggan, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada nurture people and future, di mana perusahaan itu mendukung pengembangan karyawan dan mempersiapkan mereka menghadapi perubahan teknologi dan pasar melalui program pelatihan dan budaya organisasi yang positif. Dan yang terakhir ada community impact, di mana perusahaan akan meningkatkan inklusi digital, pendidikan, dan peluang kerja, serta mempromosikan keamanan online untuk memperkuat hubungan dan menciptakan dampak sosial yang positif. Next. Nah, mengapa sih kelompok kita itu memilih 4 pilar yang sebelumnya sudah saya jelaskan sebagai kerangka kerjanya? Karena dengan strategi 4 pilar ini, perusahaan telekomunikasi dapat menyeimbangkan pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara holistik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Strategi ini itu juga memungkinkan perusahaan untuk mengatasi tantangan dan peluang keberlanjutan yang relevan bagi industri teknologi komunikasi. Nah, dengan memfokuskan pada 4 pilar utama tersebut, perusahaan berupaya mencapai pertumbuhan bisnis yang seimbang dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan demikian, 4 strategi ini
itu tidak hanya memperkuat posisi bisnis perusahaan dalam jangka panjang, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi seluruh ekosistem mereka. Nah, bisa dilihat di bawah ini ada 3 inisiatif utama dalam menyusun strategi ESG framework-nya, yaitu yang pertama ada environment atau lingkungan, kedua sosial, dan yang ketiga itu governance atau tata kelola. Untuk lingkungan sendiri, yang pertama itu ada pengelolaan energi dan emisi, di mana perusahaan telekomunikasi itu kan membutuhkan energi yang cukup besar untuk mengoperasikan jaringan dan infrastruktur mereka. Nah, dengan pengelolaan energi yang efisien dan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, itu menjadi salah satu kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang kedua ada pengelolaan limbah elektronik, di mana industri telekomunikasi itu menghasilkan limbah elektronik seperti peralatan elektronik dan telekomunikasi yang sudah tidak terpakai. Pengelolaan limbah elektronik yang baik itu sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga berlanjutan sumber daya. Lalu yang terakhir, penggunaan material ramah lingkungan, di mana perusahaan telekomunikasi itu dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan material yang ramah lingkungan dan pembuatan peralatan dan infrastruktur mereka seperti material yang dapat didaur ulang atau material terbarukan. Misalnya sekarang kayak SD card yang SIM itu bisa digantikan jika kita akan membeli paket internet itu langsung menggunakan kayak jasa pembelian langsung seperti di Telkomsel daripada membeli kartu SIM-nya di counter-counter HP. Lalu yang kedua ada sosial, yang pertama itu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, di mana menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan merupakan tanggung jawab utama perusahaan, terutama bagi karyawan yang bekerja di lapangan seperti teknisi jaringan. Nah, lingkungan kerja yang aman dan sehat ini akan meningkatkan produktivitas karyawan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua ada pemberdayaan komunitas, di mana industri telekomunikasi itu sangat bergantung pada keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Perusahaan harus berinvestasi dalam pengembangan karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan yang memadai untuk meningkatkan produktivitas daya saing. Lalu selanjutnya ada privasi dan keamanan data, di mana perusahaan telekomunikasi itu dapat mengelola data pelanggan dalam jumlah yang besar. Nah, maka dari itu privasi dan keamanan data itu menjadi aspek yang krusial untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan mematuhi peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Lalu yang terakhir untuk sosial ada aksesibilitas dan inklusi digital. Perusahaan telekomunikasi ini kan berperan penting dalam menyediakan akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Maka upaya untuk memperluas jangkauan jaringan dan menjamin aksesibilitas bagi sebuah kalangan masyarakat itu termasuk kelompok yang sangat penting dan menjadi aspek sosial yang sangat penting bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada tata kelola atau governance, di mana dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tata kelola perusahaan, yaitu perusahaan harus mempunyai tata kelola perusahaan yang baik, termasuk struktur dan komposisi dewan yang kompeten, independen, dan beragam, yang akan memastikan pengambilan keputusan yang efektif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Lalu yang kedua ada manajemen resiko, di mana identifikasi, penilaian, dan mitigasi resiko yang efektif itu sangat penting bagi keberlangsungan usaha perusahaan. Nah, perusahaan juga harus memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengantisipasi dan mengelola risiko seperti gangguan jaringan, insiden keamanan cyber, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada kepatuhan dan etika bisnis, di mana kepatuhan perusahaan itu terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, serta praktik bisnis yang etis dan anti korupsi, itu merupakan aspek terpenting dalam menjalankan bisnis telekomunikasi yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada inovasi dan infrastruktur jaringan, di mana inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur jaringan yang andal dan bagus, dan juga modern itu menjadi kunci bagi perusahaan telekomunikasi untuk tetap kompetitif dan memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3 mengenai membuat dan menyusun ESG Framework dan ESG Material Topics versi kelompok untuk perusahaan Indonesia dan sertakan juga alasan dan argumen terkait penggunaan topik tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pada bagian ESG Material Topics, dikarenakan pada ESG Framework sendiri tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh presenter sebelumnya, bahwasannya dari dua perusahaan tersebut memiliki SG Material Topics yang masing-masing. Di sini saya akan menggabungkan SG Material Topics dua Material Topics ini yang cocok untuk membuat ulang Material Topics pada perusahaan Indonesia, yaitu XL Axiata. Nah, bisa dilihat teman-teman pada gambar berikut ini terdapat Material Topics dan juga Teasennya. Nah, di sini itu terdapat 8 material topics yang diterapkan. Di sini saya akan membahas satu persatu ya. Nah, yang pertama terdapat digitalization, yang dimana ini terdapat alasannya yaitu menjelaskan transformasi digital pada aktivitas operasional perusahaan dan aktivitas masyarakat dalam rangka penurunan emisi. Nah, oleh karena itu, fokus pada transformasi digital penting untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk yang kedua terdapat climate change and environment, yang dimana terdapat rationnya atau alasannya yaitu dekarbonisasi dan pengelolaan sumber daya dan tanggung jawab yang penting, yang sangat penting dalam konteks perubahan iklim global, dan hal ini merupakan perubahan dari topik energi untuk mencakup strategi lingkungan yang lebih komprehensif. Nah, lalu yang ketiga terdapat economic performance, yang dimana untuk menggambarkan pencapaian dan kinerja perseroan ini selama tahun pelaporan, di mana menggambarkan kinerja ekonomi perusahaan adalah hal yang mendasar dalam laporan keberlanjutan. Nah, oleh karena itu, ini merupakan topik yang penting yang menunjukkan keberhasilan perusahaan. Nah, lalu yang keempat ini ada sustainability value creation, yang dimana ini memiliki ration atau alasan yaitu memberdayakan karyawan, pelanggan, komunitas, dan pemangku kepentingan dari semua. Nah, ini menunjukkan bagaimana perusahaan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dan keberlanjutan sejalan dengan tujuan jangka panjang dan tanggung jawab perusahaan. Lalu selanjutnya ada diversity and equal opportunity, yang dimana alasannya sendiri menjelaskan kebijakan perusahaan untuk memastikan keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan dengan melakukan kebijakan yang memastikan keberagaman dan kesempatan yang sama adalah penting untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang inklusif. Nah, lalu terdapat OHS atau Occupational Health and Safety, yang dimana ini rationnya sendiri menjelaskan kinerja K3 perusahaan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, karena menjamin lingkungan kerja yang aman dan nyaman ini sendiri penting untuk kesejahteraan sebuah karyawan. Nah, lalu ada community impact, yang dimana rationnya sendiri peningkatan inklusi digital dan peningkatan kesetaraan dengan mendorong pendidikan dan kelayakan kerja serta menjaga keamanan online. Nah, ini memberikan kembali kepada suatu komunitas dan meningkatkan inklusi digital sangat relevan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar dan bisa memperkuat hubungan perusahaan dengan komunitas dan menciptakan dampak sosial yang positif. Nah, untuk yang selanjutnya dan yang terakhir adalah people and future of work, di mana rationnya sendiri ini transformasi budaya organisasi dan kesiapan masa depan karyawan untuk memastikan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar, yang dimana transformasi budaya organisasi dan kesiapan masa depan karyawan ini sangat relevan untuk memastikan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar, dan penting untuk menarik dan mempertahankan suatu talenta serta meningkatkan keterlibatan dari setiap karyawannya sendiri. Nah, untuk selanjutnya, thank you, terima kasih atas attention dari semua teman-teman yang sudah menonton video dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.